Shalom, selamat jumpa saudara-saudariku Jemaat Gereja Bethel Indonesia Telogosari dan para sahabat yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan membahas sebuah kebenaran yang menarik, yaitu persoalan yang mengubah hidup. Sebelum kita masuk lebih dalam pembahasan ini, mari kita akan membaca ayat Alkitab dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudaraku sekalian, Tuhan mempunyai rencana yang baik di balik semua persoalan yang kita hadapi. Apapun penyebabnya, tidak ada satupun persoalan yang terjadi di luar izin Tuhan. Sekalipun setan dan semua yang lain bermaksud jahat, tapi Tuhan menyaring dan bermaksud memakai persoalan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Ada beberapa perubahan penting yang akan ditimbulkan dari adanya persoalan hidup. Beberapa hal penting dan positif bagi kita, diantaranya ialah yang pertama, perubahan karakter. Melalui pengalaman-pengalaman penderitaan yang sama dengan yang Yesus alami, kesepian, godaan, tekanan, kritik, penolakan, dan banyak lagi persoalan-persoalan lain. Tuhan ingin mengubah kita supaya kita memiliki karakter seperti Kristus, yaitu tetap taat, tetap setia, walau ada di dalam penderitaan. Di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat yang ketiga, Tuhan ingatkan kita bahwa ujian yang terjadi atas hidup kita itu akan membuahkan ketekunan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 7 juga diingatkan bagi kita bahwa ujian-ujian yang kita hadapi justru bisa berfungsi untuk memurnikan iman kita. Saudara, lebih dahsyat lagi, ternyata Roma 8 ayat 17 mencatat bahwa penderitaan-penderitaan yang kita alami justru akan memperkokoh kita dalam statusnya sebagai pewaris kemuliaan dalam Kristus. Semua persoalan mempunyai makna penting bagi perubahan karakter kita. Yang kedua, perubahan hubungan kita dengan Tuhan. Seperti pengalaman Daud yang ditulis di dalam Mazmur 34 ayat 18 dan 19. Saudara, pengalaman kita akan penyembahan yang paling berkesan dan intim dengan Tuhan, kemungkinan terbesar adalah saat kita mengalami keadaan yang paling suram. Seperti yang dialami Daud pada waktu menghadapi tantangan hidup, dia semakin dekat dengan Tuhan. Dan saudaraku sekalian, ketika terhimpit, ketika ditinggalkan, ketika sakit parah, ketika tidak ada jalan keluar, di saat seperti itulah kita tidak lagi memiliki doa, seruan, dan penyembahan yang semu, palsu, dan tidak murni.
kejujuran, kemurnian, dan ketulusan akan muncul dalam penyembahan. Dan Tuhan bisa, saudaraku sekalian, mencegah penderitaan Yusuf, Daud, Daniel, Sadrak, Mesakh, Abednego. Mestinya Tuhan bisa mencegah, tetapi Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi atas mereka. Dan pada kenyataannya semua menjadi semakin dekat dan mengalami kasih karunia Allah yang berlimpah. Perubahan yang ketiga adalah perubahan ketergantungan. 2 Korintus 1 ayat 9, Paulus di sana mengingatkan kita bahwa di dalam kelemahan dan keterbatasan kita, justru itu akan membawa kita lebih dan sungguh-sungguh bergantung pada Tuhan. Kita tidak pernah akan tahu lebih jelas bahwa Tuhanlah yang sesungguhnya paling kita butuhkan sampai kita hanya memiliki Tuhan saja. Persoalan berat yang membawa kita pada titik nol dipakai Tuhan untuk membangun ketergantungan kita sepenuh kepada Allah dengan murni dan tulus, dan menyadarkan kita bahwa segala sesuatu yang bukan Tuhan itu bukan andalan, melainkan hanyalah sarana untuk membangun kebahagiaan kita dalam hubungan dengan Tuhan dan dengan sesama. Saudaraku sekalian, sekarang bagaimana seharusnya kita menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi atas hidup kita? Persoalan tidak secara otomatis menghasilkan apa yang Tuhan inginkan. Reaksi yang salah akan membuat orang menjadi kepahitan, kecewa, putus asa, bersungut-sungut, marah, dan bisa jadi meninggalkan Tuhan. Untuk meraih kebaikan yang disediakan Allah di balik persoalan, kita harus mensikapinya seperti cara Yesus mensikapi. Bagaimana cara Yesus mensikapi? Yesus tetap fokus pada rencana Tuhan, bukan pada persoalannya itu sendiri. Ibrani 12 ayat 2 dan ayat 11 di sana menegaskan kepada kita tentang fokusnya kita kepada Allah itu merupakan hal yang penting. Kalau kita fokus kepada dunia, kita akan berduka cita. Kalau kita fokus kepada keterbatasan diri, kita akan putus asa. Tetapi kalau kita fokus kepada rencana Tuhan, kita akan lega dan kita tetap akan penuh dengan harapan. Yang kedua yang dilakukan Yesus, jangan terbawa pikiran jangka pendek. Tetap fokus pada hasil akhir. Pada saat Yesus menderita, dia fokus pada hasil akhir. Fokus pada apa yang disediakan Allah, yaitu kemuliaan dan upah yang besar. Saudara, yang ketiga, kita harus menolak untuk menyerah dan tetap sabar dan bertekun. Di dalam Yakobus 1 ayat 3, 4 dan 12, Tuhan inginkan dalam berbagai ujian dan pencobaan kita tetap bertekun. Bahkan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, Tuhan inginkan kita terus mengucap syukur dalam segala hal. Nah, saudara sekalian, demi kebaikan, mari kita mensikapi apapun persoalan yang terjadi atas hidup kita tidak dengan kecewa, tanpa marah, tidak perlu putus asa, dan jangan pernah menjauhkan diri dari Tuhan.
Semua akan dibuat baik dan indah sesuai waktu dan kewenangan Tuhan. Di dalam Tuhan kita selalu punya harapan. Terpujilah Tuhan. Tuhan selalu memelihara kita sekalian saudara. Amin. Saudara, hari ini adalah hari istimewa. Itu sebabnya kita akan melanjutkan memasuki perjamuan kudus bersama-sama. Sebelum masuk pada perjamuan kudus, mari kita akan baca surat 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 25. Demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, kita angkat roti di tangan kanan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan yang selalu mengasihi kita sekalian. Mari saudara-saudara sekalian, saya ajak untuk berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kami. Melalui semua itu, Tuhan terus membangun karakter kami agar menjadi seperti karakter Kristus. Membangun hubungan dan ketergantungan kami dengan Engkau yang semakin kuat, dan semuanya akan berujung kebaikan yang limpah daripadamu Tuhan. Kuatkan kami dan para sahabat serta saudara-saudara sebangsa kami yang saat ini sedang menghadapi persoalan, supaya tetap fokus pada rencana-Mu ya Tuhan. Tekun dan sabar menanti segala kebaikan-Mu, serta penuh tanggung jawab, dan tetap melakukan kewajiban-kewajiban kami di hadapan-Mu dan sesama manusia. Tuhan, Engkau pasti mendengar dan mengabulkan doa-doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, saudara-saudaraku sekalian. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Amin.